Selamat tahun baru 2016. Saya percaya Anda dimanapun Anda sedang menyaksikan ini, saya percaya Tuhan menyertai Anda. Tahun 2016 saya percaya menjadi tahun yang luar biasa, tahun yang seru buat saya di dalam Tuhan, saudara. Karena itu jangan pernah putus asa, karena saya percaya apapun yang sedang orang dunia ini membuat prediksi dan sebagainya, silakan saja, mereka boleh saja membuat prediksi. Tapi kita harus tahu bahwa landasan pengharapan kita bukan kepada prediksi atau data statistik yang dibuat oleh manusia, tetapi dasar pengharapan kita adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di tahun 2016 ini, saudara, saya meyakini bahwa inilah tahun penyelarasan dan tahun yang namanya pemulihan, alignment and restoration. Nah, saudara, kenapa ini saya dapatkan ini adalah ketika saya berdoa, Tuhan membawa saya kepada sebuah cerita di Alkitab mengenai tentara Aram yang mengepung Israel. Saudara, di situ saudara, bangsa Israel di Samaria itu mengalami kekeringan yang luar biasa, kelaparan yang luar biasa karena dikepung oleh Raja Aram, saudara. Nah, saudara, mereka begitu rupa sampai kelaparannya, sampai ada ibu yang tega makan anaknya sendiri, saudara. Sampai raja sendiri sudah tidak tahu lagi bagaimana dia harus berbuat. Nah, saudara, kemudian raja menyalahkan nabi, raja menyalahkan Tuhan. Bahkan saudara, semua disalahkan, saudara. Tetapi yang dikasih Tuhan ketika raja mendatangi Nabi Elisa, karena raja berpikir inilah gara-gara nabi ini membuat situasi seperti ini. Kadang-kadang saudara, kalau kita ada dalam keadaan situasi yang sulit, kita suka menyalahkan siapa saja. Termasuk Tuhan loh kita salahkan loh, saudara. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap Anda menjadi orang-orang yang senantiasa tidak menyalahkan orang lain. Lalu ketika Elisa menyampaikan nubuatan bahwa besok hari-hari harga-harga akan turun, ada ajudan raja tidak percaya. Dia bilang nggak mungkin itu terjadi walaupun tingkap langit dibuka. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita belajar hal yang menarik. Karena ternyata nubuatan Elisa yang dilepaskan di rumah Elisa, kemudian ditangkap sinyalnya oleh 4 orang kusta. Anda harus tahu, saudara, orang kusta adalah orang yang terpinggirkan, marginal di masa itu. Kalaupun berjalan, dia harus dengan tongkat, yang harus ada bunyi lonceng di tongkat itu. Sehingga orang mendengar langkah mereka dan orang menyingkir, karena mereka tahu ini orang kusta sedang lewat. Tetapi yang menarik, orang kusta ini menangkap sinyalnya Tuhan. Terjadi penyelarasan antara sorga dengan dia. Maka apa yang terjadi ketika orang ini bergerak? Maka tentara Aram ketakutan karena mereka mendengar suara tentara kuda kereta yang besar. Saya percaya bahwa 4 orang kusta ini sendiri tidak mendengar suara itu. Tapi ketika dia berjalan, Tuhan mengubahnya. Dan terjadi pemulihan yang luar biasa di bangsa itu. Saudara, jangan biarkan Anda seperti ajudan raja yang tidak percaya. Ajudan raja ini adalah ajudan yang ada di kerajaan tentunya. Dia tahu situasi ekonomi, dia tahu data statistik, dia tahu sosial politik, dia ngerti semua situasinya. Makanya dia bilang, tidak mungkinlah itu bisa terjadi. Nah, banyak orang karena hidup mempunyai data yang begitu lengkap, data ekonomi, data sosial, data statistik, data keamanan, mereka tidak percaya akan perkataan firman yang seolah-olah terlalu gampang itu terjadi. Saudara, alignment akan terjadi ketika Anda selaras dengan surga. Terjadilah alignment, terjadi penyelarasan. Dan saat itu ketika Anda bergerak, surga bergerak buat saudara. Dan jangan heran, yang ada adalah kemenangan di kubu kita, kekalahan di kubu musuh. Boleh katakan amin. Yang ada adalah kelimpahan di kubu kita. Orang percaya akan terjadi kekacauan di kubunya musuh. Saudara yang dikasih, ketakutan bukan ada pada kubu kita, tetapi ada pada kubu musuh. Saya berharap Anda membaca cerita itu dalam 2 Raja-Raja pasal 6 sampai 2 Raja-Raja pasal 7. Anda akan dapatkan cerita yang saya maksudkan tadi. Dan biarlah tahun ini menjadi tahun alignment, tahun restorasi, pemulihan, bahkan double maksimum. Kalau Anda melihat cerita itu, bagaimana 4 orang kusta ini mengambil atau menjarah barang yang ada ditinggalkan oleh tentara Arab. 2 kali mereka balik. Karena 1 kapasitas tidak cukup, mereka harus kembali dan mengambilnya yang kedua kali. Double maksimum. Saya percaya inilah tahun alignment, restorasi, double maksimum dari Tuhan. Selamat menikmati tahun baru 2016 dan jalani hidup ini dengan penuh kemenangan. Amin. God bless you.